Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Elina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan logaritma. Yuk, siapa yang sudah penasaran ini pertidaksamaan logaritma? Nah, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum kalian belajar pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, mestinya kalian harus memahami tentang definisi dari logaritma. Ini paham benar. Kedua, kalian harus memahami sifat-sifat dari logaritma. Ini juga harus paham benar. Nah, kalau kalian sudah memahami dua hal ini, Bu Elina yakin kalian akan bisa menyelesaikan pertidaksamaan logaritma dengan mudah. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan logaritma ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah untuk A-nya yang lebih dari 1, jadi absisnya yang lebih dari 1 dan absisnya yang antara 0 dan 1. Mengapa? Ingat bahwa absis dari suatu logaritma itu disyaratkan bahwa absis itu harus lebih dari 0 dan absis itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita buat ya garis bilangannya ini 0 ya, kemudian lebih dari 0 berarti bulatannya terbuka arahnya ke kanan. Ya. Kemudian tidak boleh sama dengan 1, berarti di sini 1 ini juga tidak boleh ya. Satunya itu tidak boleh, saya berikan batas. Berarti kemungkinan ya absis yang boleh di sini adalah lebih dari 1 dan di antara 0 dan 1. Oleh karena itu kita bedakan. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu yang lebih dari 1. Apabila absisnya lebih dari 1, kemudian kalian menemukan bentuk A log Fx lebih dari A log Gx, maka Fx lebih dari Gx asalkan numerusnya sama. Basisnya sama, maka numerus luas kiri lebih dari numerus luas kanan. Fx lebih dari Gx. Jika A log Fx kurang dari A log Gx, ya maka ya Fx-nya kurang dari Gx. Ya, agar basisnya sama, numerusnya tandanya mengikuti. Baik, kalau tandanya lebih dari atau sama dengan, maka ya Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Kemudian kalau tandanya kurang dari atau sama dengan, maka menjadi Fx kurang dari atau sama dengan Gx dengan catatan ya basisnya adalah sama, yaitu sama-sama A. Ini untuk yang lebih dari 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Baik, untuk yang A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, antara 0 dan 1, perhatikan ini hati-hati. Tandanya berkebalikan. Kalau kita punya A log Fx lebih dari A log Gx, maka tandanya lebih dari menjadi kurang dari. Fx kurang dari Gx. Ya, perhatikan. Bagaimana kalau kurang dari tandanya? Ya, menjadi lebih dari. Ya, kalau lebih dari atau sama dengan jadi kurang dari atau sama dengan. Tandanya kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan catatan basisnya sama. Ya, basisnya sama. Oke. Maka tanda pertidaksamaannya berubah kebalikannya. Bu Elina yakin kalian sudah paham. Kita lihat berikutnya. Nah, kunci menyelesaikan pertidaksamaan logaritma yang harus kalian perhatikan apabila ada variabel di bagian numerusnya, syarat numerus di sini adalah variabelnya di bagian numerus, maka syaratnya adalah numerus lebih dari 0. Pasti ya, harus lebih dari 0. Kalau misalkan variabelnya nanti ada di basis, maka harus memenuhi syarat basis, yaitu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Ayo kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log X plus 4 lebih dari 3 log 2X min 2. Kita jawab pelan-pelan, oke. Yang pertama kita tulis soalnya dulu saja, 3 log X plus 4 lebih dari 3 log 2X min 2. Berdasarkan sifat A-nya atau basisnya 3, dia lebih dari 1, maka tidak berubah tandanya. Berarti numerus sebelah kiri
lebih dari numerus sebelah kanan. Oke, tidak perlu diberikan kurung karena hanya X plus 4 saja. Kemudian kita kumpulkan variabel dengan variabel, angka dengan angka, begini ya. Kemudian negatif X lebih dari negatif 6, hati-hati. Untuk mendapatkan X ya, berarti di sini dikalikan dengan negatif 1 ya. Kalau dikalikan dengan negatif, hati-hati, tanda pertidaksamaannya akan berubah sehingga menjadi positif kurang dari 6. Nah, kalau kalian perhatikan ya, karena di sini tadi syaratnya adalah tandanya pertidaksamaannya tidak berubah, numerus sebelah kiri lebih dari numerus sebelah kanan ya, ini sudah ketemu penyelesaiannya kurang dari 6. Tetapi kalian harus memperhatikan di sini fungsinya ya, numerusnya di sini mengandung variabel X. Maka di sini harus disyaratkan syarat numerus. Karena tidak hanya bilangan tetapi variabel. Ingat bahwa syarat numerus itu dia harus lebih dari 0. Ya, jadi syarat begini aja, numerus lebih dari 0. Mengapa? Karena variabelnya ada di numerus. Sementara di abses tidak ada variabel X-nya, ini hanya angka dan sudah lebih dari 1, berarti tidak disyaratkan. Sekarang kita hanya mengingat syarat numerus. Berarti yang pertama, ya, numerus yang pertama adalah X plus 4 lebih dari 0, X-nya lebih dari negatif 4. Syarat numerus yang kedua yaitu 2x min 2 lebih dari 0, 2x lebih dari 2, maka x lebih dari 1. Maka ada 3 garis bilangan yang harus kita buat ya, kemudian kita iris. Nah, maka irisan garis bilangan itulah yang merupakan penyelesaian. Ini kita ambil, ini yang pertama, x kurang dari 6, saya ambil di sini di sebelahnya. Misalkan di sini adalah 6 begitu ya. Ya, kurang dari 6 berarti terbuka arahnya ke kiri. Ini berhentinya di 6 ya, ini 6. Kemudian kita berikan arsiran, boleh. Ini bulatannya terbuka ya, berarti 6 tidak masuk. Baik, kemudian X lebih dari negatif 4. Oh, saya salah. Yang pertama kurang dari, betul ya, arahnya ke kiri, kemudian lebih dari negatif 4. Kita buat garis bilangan. Anggaplah negatif 4 di sini. Bulatannya juga terbuka, arahnya ke kanan karena dia lebih dari. Oke, kita arsir. Kemudian yang ketiga adalah X lebih dari 1. Kita ambil garis bilangannya. Berarti 1 di antara negatif 4 dan 6. Anggaplah di sini 1. Lebih dari 1 terbuka juga arahnya ke kanan. Nah, maka yang adalah yang mengandung 3 arsiran. Berarti bisa kita buat garis ya, mengandung 3 arsiran dari atas kemudian bawah. Berarti batasnya di sini adalah 6. Nah, maka kalau Bu Elina buat garis kali lagi antara 1 ya terbuka dan 6 ya, antara 1 dan 6 inilah pesan dari ketiga garis bilangan yang memenuhi himpunan penyelesaiannya. Sehingga kalau Bu Elina tulis himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X sedemikian hingga yang sebelah kiri 1, sebelah kanan 6, karena di antara X-nya letaknya di tengah. Nah, tandanya seperti ini, X anggota bilangan real. Kalau dibaca himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 1 kurang dari 6. Itu adalah himpunan penyelesaian dari permasalahan yang pertama. Oke, mungkin sudah ada pencerahan sedikit. Kita lanjut di permasalahan yang kedua. Sekarang tentukan ya himpunan penyelesaian dari setengah log X kuadrat plus X min 2 lebih dari atau sama dengan negatif 2. Baik, kalau ini berdasarkan sifat maka belum memenuhi penyelesaiannya karena bilangan pokoknya di sini adalah setengah, sementara di ruas kanan ini berbentuk
angka, belum menjadi logaritma. Maka langkahnya adalah kiri dan kanan harus kita ubah menjadi logaritma. Menjadi setengah logaritma berapa? Coba kita lihat. Oke. Berarti setengah log gitu ya. Agak ke atas biar enak. Oke, sini. Oke, setengah log. Saya tulis lagi x kuadrat plus x min 2 lebih dari atau sama dengan. Nah, setengah log berapa yang hasilnya negatif 2? Kalau kesulitan berarti negatif 2 dikalikan begitu saja. Setengah log setengah. Ya, supaya lebih mudah, setengah log setengah itu kan 1. Nah, kalau di sini suatu bilangan dikalikan dengan setengah log atau A log B begitu ya, berdasarkan sifat-sifat logaritma, mungkin masih ingat ya, kalau kita punya A log B pangkatnya N ya, itu akan menjadi pangkat dari numerus itu menjadi perkalian dari logaritma menjadi N kali A log B. Sekarang dibalik, kita punya N kali A log B, berarti bisa menjadi A log B pangkat N. Jadi negatif 2 ini menjadi pangkatnya setengah. Ya, kalau seperti ini kan kalian nanti bisa lebih mudah. Ya, kalau kita untuk mendapatkan setengah log berapa yang hasilnya negatif 2. Oke, kita tulis lagi. Lebih dari atau sama dengan setengah log setengah pangkat negatif 2. Aduh, pangkat negatif. Bagaimana pangkat negatif? A pangkat negatif N berarti 1/A pangkat N. Masih ingat? Berarti setengah log x kuadrat plus x min 2 lebih dari atau sama dengan setengah log berarti 1/2 pangkat 2. Ini ya. Oke, 1 dibagi 1/4 berapa? 4. Berarti setengah log x kuadrat plus x min 2 lebih dari atau sama dengan setengah log 4. Nah, sudah sama-sama setengah bilangan pokoknya atau basisnya, maka bisa kita selesaikan dengan sifat. Ingat ya, di sini lebih dari 0 kurang dari 1 berarti tandanya menjadi lawannya. Akhirnya numerus luas kiri yaitu x kuadrat plus x min 2 tandanya kurang dari atau 4. Oke, kumpulkan di ruas kiri supaya menjadi pertidaksamaan kuadrat 0. Maka x kuadrat plus x min 6 kita ubah menjadi persamaan kuadrat dulu. Kita ambil pembuat 0 fungsi. Nah, kita faktorkan seperti biasa, karena biasanya anak-anak akan kesulitan kalau tidak dibuat persamaan kuadrat ya. Ini diubah dulu menjadi pembuat 0 fungsi menjadi sama dengan. Oke, kita bagi rata. Hasil kali negatif 6 jumlahkan 1 berarti plus 3 dan negatif 2. Maka akan ketemu x-nya negatif 3 atau x-nya sama dengan 2. Baik. Kemudian nanti kita akan gambar garis bilangannya bersama-sama ya. Kita akan gambar bersama-sama. Sekarang syaratnya dulu. Mengapa ada syarat? Nah, karena di sini numerusnya di sini bentuknya adalah fungsi. Maka di sini harus ada syarat untuk numerus. Berarti syaratnya adalah numerus harus lebih dari 0. Saya kira untuk basisnya tidak masalah karena sudah sama-sama setengah ya, tidak ada variabel x-nya, maka tidak disyaratkan. Baik, berarti x kuadrat plus x min 2 lebih dari 0 sama, jadikan pembuat 0 fungsi. Oke, maka faktorkan hasil kali negatif 2 jumlahkan 1 berarti plus 2 dan min 1 ya, negatif 1. Oke, maka x-nya kemungkinannya negatif 2 atau x-nya kemungkinannya adalah 1. Baik, sekarang kita buat masing-masing garis bilangannya. Garis bilangan yang pertama kita buat yaitu ada negatif 3 dan 2, anggap lurus ya.
bulatannya kita buat tertutup ya, karena tandanya adalah kurang dari sama dengan, ini juga tertutup. Kita buat batasan, kemudian kita masukkan, Bu Elina selalu masukkan 0. 0 itu berada di tengah. Nah, kita masukkan 0 di sini. Ini 0, ini 0, negatif 2 dikurangi 4 berarti negatif 6. Berarti di tengah tandanya negatif karena yang kita masukkan 0. 0 letaknya di tengah. Melewati batas berubah tanda, melewati batas berubah tanda, selalu selang-seling. Positif, negatif, dan seterusnya. Oke, karena yang diminta kurang dari atau sama dengan, maka yang kita arsir yang tandanya negatif. Ini yang kita arsir. Ya, tandanya negatif. Ini yang pertama, ya, tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian, ya, untuk yang berikutnya, yang kedua, berarti yang bawah ada negatif 2 berarti di sini, kemudian 1 berarti di sini ya, tandanya bulatannya terbuka karena lebih dari. Kalau kalian perhatikan 1 itu berarti sebelah kanannya 0 kurang dari 2, ini 1. Kemudian negatif 2 ini sebelah kanannya negatif 3, sebelah kirinya 0. Nah ini letaknya, kita buat batas. Saya selalu kita masukkan ke sini 0, 0, negatif 2. Berarti yang ada 0, berarti 0 di tengah, ini negatif. Ya, negatif 2. Berubah tanda setelah melewati batas, yaitu batasnya adalah negatif 2 dan 1. Yang kiri tandanya yang lebih dari. Ya, ini lebih dari, maka lebih dari yang tandanya positif. Oke. Nah, kalau seperti itu mana HP-nya? Berarti HP-nya yang memenuhi dua-duanya, kita tarik dari atas. Yang memenuhi arsiran dua-duanya. Nah, ini. Oke. Kemudian juga. Oke, dan ini. Nah, berarti kalau kita gambar lagi HP-nya, kalau kita gambar HP-nya, coba supaya lebih jelas. Kita gambar. Ya, anggap lurus. Berarti yang dari sebelah atas ini negatif 3, bawahnya negatif 2. Kemudian di sini adalah 1, sebelah kanannya 2, tertutup, terbuka. Oke, kemudian di sini negatif 2-nya terbuka, negatif 3-nya tertutup. Ini yang memenuhi, oke. Ini yang memenuhi. Nah, buat himpunan penyelesaian, menulis himpunan X demikian hingga antara negatif 3 dan negatif 2. Lihat cara menuliskan, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. X-nya letaknya di tengah, tandanya hadap ke sini semuanya. Negatif 3-nya berarti diberi sama dengan. Atau karena terputus antara 1 dan 2, 1 di kiri, 2 di kanan, X-nya di tengah. Tandanya hadapnya sama, kemudian sebelahnya 2 diberikan tanda sama dengan. X-nya anggota bilangan real. Bacanya bagaimana? X, himpunan X demikian hingga X lebih dari atau sama dengan negatif 3 kurang dari negatif 2, atau X lebih dari 1 kurang dari atau sama dengan 2. Dengan catatan X-nya anggota bilangan real. Oke, itu contoh yang kedua. Semoga lebih memberikan pencerahan kepada kalian tentang pertidaksama logaritma. Ada satu lagi. Nah, ini bentuk yang berbeda, yaitu 2 log X kuadrat lebih dari atau sama dengan 2 log 2X min 1. Ya, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti bentuk-bentuk yang lalu. Kalau bentuk semacam ini pasti kita misalkan. Ya, pasti kita misalkan. Jawab ya, kalau ini sudah sama bilangan pokoknya ya, maka karena lebih dari 1, maka langsung jawab ya, tidak saya tulis soalnya lagi. Nomor sebelah kiri ya lebih dari atau sama dengan nomor sebelah kanan. Ya. Saya ulang ya, ini tidak dimisalkan tapi langsung ya. Nomor sebelah kiri lebih dari atau sama dengan nomor sebelah kanan. Oke, kita boyong semuanya ruas kanan ke kiri, berarti X kuadrat min
2x plus 1 lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita ambil pembuat nol fungsinya sama dengan, kemudian kita faktorkan, yaitu x min 2. Hasil kalinya 1 dijumlahkan ketemu 2. Ya, ketemu 2, maka x min 1 kali x min 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis x min 1 kuadrat sama dengan 0. Maka kalau tandanya ini langsung kita ambil lebih dari atau sama dengan, ya misalkan ini langsung kita ambil lebih dari atau sama dengan, perhatikan, lebih dari atau sama dengan, ya, maka ini semua nilai x nya akan memenuhi, semua nilai x itu memenuhi. Mengapa? Karena coba kita masukkan negatif, ya toh, dikurangi negatif dikuadratkan pasti positif, dia akan lebih dari atau sama dengan 0. Positif dikuadratkan hasilnya juga lebih dari atau sama dengan 0. 0 sendiri lebih dari atau sama dengan 0, ini benar. Maka semuanya memenuhi, x memenuhi untuk x anggota bilangan real, semuanya memenuhi. Nah, kalau semuanya memenuhi berarti kita tinggal syarat numerus. Syarat numerus. Baik, numerusnya adalah harus lebih dari 0. Numerus yang pertama adalah x kuadrat, ya, x kuadrat harus lebih dari 0. Kalau begitu x-nya harus lebih dari 0. Syarat yang kedua yaitu 2x min 1 harus lebih dari 0. Berarti 2x-nya lebih dari 1, x-nya lebih dari setengah. Berarti kita buat garis bilangan. Yang pertama adalah semua memenuhi. Berarti ini 0, ya toh. Ini saya buat garis. Ini ke kanan dan ke kiri semuanya memenuhi semua. Semua memenuhi. Berarti ini saya arsir semuanya tanpa ada terkecuali, ya, pengecualian. Kemudian dia lebih dari 0. Berarti di sini 0, tandanya bulatannya terbuka, harus arahnya hanya ke kanan. Ya, sementara itu yang terakhir dia harus lebih dari setengah. Berarti setengah letaknya di sebelah kanannya, arahnya ke kanan, bulatannya juga terbuka. Nah, karena arsirannya harus memenuhi tiga-tiganya atau irisan, maka arsirannya ya ini yang memenuhi. Berapa? Ya x, ya, himpunan x sedemikian hingga, berarti x lebih dari setengah, x anggota bilangan real. Ya, karena yang pertama semuanya memenuhi, yang kedua yang memenuhi itu yang lebih dari 0, yang ketiga yang memenuhi itu lebih dari setengah, maka yang memenuhi semuanya adalah x lebih dari setengah. Baiklah anak-anakku, mungkin itu yang Bu Elina sampaikan pada pertidaksamaan logaritma. Semoga memberikan pencerahan, dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.